Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali dapat dipertemukan di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5, pelajaran 4, Mari Sayangi Anak Yatim. Nabi Muhammad SAW sejak lahir sudah menjadi anak yatim. Ayah beliau, Abdullah, meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Setelah usia 6 tahun, ibunya yang bernama Aminah juga meninggal dunia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan yatim piatu? Yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya ketika dia belum baligh. Sedangkan piatu adalah anak yang ditinggal wafat ibunya ketika dia belum baligh. Jadi, yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya sebelum dia baligh. Betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW ketika menjadi seorang anak yatim piatu. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW ikut merasa sedih ketika ada orang yang mengejek atau menghardik anak yatim. Akan tetapi, beliau akan senang ketika ada orang yang merawat dan menyayangi anak yatim. Bahkan dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang yang memelihara anak yatim akan bersama dengan beliau di surga. Siapa yang mau bersama dengan Nabi Muhammad SAW di surga? Pasti kita semua menginginkannya. Pendalaman materi. A. Melafalkan dan menerjemahkan hadis tentang perintah menyayangi anak yatim. Ada banyak hadis tentang perintah menyayangi anak yatim. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad berikut. Ayo kita baca bersama-sama hadisnya. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Artinya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bersama orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau menunjukkan atau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak, bacalah hadis tersebut secara berulang-ulang, kemudian hafalkan di rumah kalian. B. Memahami isi kandungan hadis tentang perintah menyayangi anak yatim. Hadis tentang perintah menyayangi anak yatim mengingatkan kepada kita agar selalu memperhatikan nasib anak yatim, memelihara, mengurus pendidikan, sandang dan pangan, serta kesehatan anak yatim. Memelihara anak yatim hukumnya fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mengurusnya, yang lain tidak berdosa. Tetapi apabila tidak ada yang mengurusnya, maka semua menanggung dosanya. Meskipun kedua orang tuanya meninggalkan harta, anak yatim pasti akan merasa kekurangan, terutama kasih sayang dan perhatian. Dengan meninggalnya sang ayah, anak yatim telah kehilangan sosok yang mencukupi kebutuhan mereka serta memberikan rasa aman. Selain kasih sayang dan materi, anak yatim juga memerlukan pendidikan. Dengan pendidikan tersebut, mereka dapat hidup mandiri serta menjadikan mereka pribadi yang tangguh, sehingga mereka mampu menjalani hidup seperti anak-anak yang masih mempunyai orang tua. Oleh karena itu, kita wajib menyantuni, memperhatikan, dan menyayangi mereka agar beban mereka berkurang, serta mereka dapat merasakan kasih sayang dari saudara sesama muslim. Urusan anak yatim adalah urusan yang menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu cara memperhatikan anak yatim adalah dengan mendirikan yayasan atau panti asuhan khusus anak yatim. Pernahkah kamu berkunjung ke panti asuhan? Memelihara dan menyayangi anak yatim merupakan perbuatan mulia. Sebab dengan memelihara, menyayangi, dan mengasuh anak yatim berarti kita memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Selain itu,
kita telah menyelamatkan mereka dari kemiskinan, kebodohan, dan kehinaan. Orang yang mengasuh anak yatim dengan ikhlas akan berada di surga bersama Nabi Muhammad SAW seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Oleh karena itu, sayangilah anak-anak yatim dan janganlah ditelantarkan. Orang yang menelantarkan dan memakan harta anak yatim secara zalim mendapat peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya sebagai berikut: Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 10. Berdasarkan ayat tersebut, kita tidak boleh menyia-nyiakan anak yatim, bahkan menelantarkannya. Kita diperintahkan untuk menyayangi mereka seperti menyayangi keluarga sendiri. Apabila anak yatim itu mempunyai harta warisan, maka hartanya harus dipelihara. Akan lebih baik jika harta warisan tersebut dikembangkan untuk bekal kehidupan anak yatim tersebut kelak. Orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak, seolah ia memakan bara api neraka. Baiklah anak-anak Abi yang Abi cintai, demikianlah untuk materi pelajaran Al-Quran Hadis hari ini. Hadis tentang perintah menyayangi anak yatim. Dimanapun kita berada, upayakan agar kita selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, sesuai dengan perintah Allah dan anjuran Nabi Muhammad SAW. Sekian untuk materi hari ini. Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.